Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Kita dapat menemukan berbagai macam benda di sekitar kita. Tahukah kamu jika benda memiliki wujudnya masing-masing? Benda dapat dilihat dan dipegang. Cahaya dan udara tidak dapat dilihat dan dipegang, sehingga bukan termasuk benda. Benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun benda satu dengan yang lain tidak sama. Sifat-sifat benda yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Bentuk benda dapat dibedakan berdasarkan bidangnya. Misalnya, segitiga, segi empat, lingkaran, dan belah ketupat. Buku tulis merupakan benda berbentuk segi empat, sedangkan uang koin berbentuk lingkaran. Benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran benda dapat dilihat dari berat dan panjangnya. Misalnya, pensil dan kursi. Ukuran pensil lebih kecil daripada kursi. Setiap benda memiliki warna spesifik. Misalnya, bunga melati berwarna putih. Selain itu, jenis permukaan benda juga dapat dijadikan media identifikasi. Permukaan suatu benda ada yang kasar dan halus. Kulit sebagai indera peraba dapat mengidentifikasi permukaan benda melalui sentuhan. Misalnya, permukaan kulit, rambutan yang kasar, sedangkan permukaan cangkang telur yang halus. Sifat-sifat benda juga ditentukan oleh bahan penyusunnya. Bahan penyusun benda dapat berasal dari kayu, kertas, maupun plastik. Kayu adalah bahan yang diperoleh dari alam. Kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peralatan karena mudah diproses. Kayu yang berbentuk gelondongan diproses menjadi beraneka jenis benda. Beberapa jenis benda yang terbuat dari kayu itu adalah yang pertama perkakas, contohnya adalah meja, kursi, dan lemari. Kemudian alat musik, alat musik ini kayu yang digunakan adalah kayu yang bertekstur halus, berserat lurus, dan tidak mudah terbelah dan memiliki resonansi yang baik. Contoh alat musik yang berbahan dasar kayu adalah kolintang, gitar, dan biola. Kemudian, kayu yang digunakan untuk membuat pensil itu berserat lurus, tidak mudah bengkok, mudah dikerat, dan berwarna agak merah. Nah, selanjutnya adalah kertas ya. Hampir setiap hari kita menggunakan kertas. Tahukah kalian dari mana kertas berasal? Kertas berasal dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu yang memiliki banyak kandungan serat dan sedikit kandungan air. Proses pembuatan kertas berasal dari memperkecil ukuran kayu menjadi seukuran korek api. Kayu yang berukuran kecil dihancurkan sehingga berbentuk bubur. Kemudian diolah menjadi kertas. Melalui proses ini, kayu gelondongan telah berubah bentuk menjadi kertas. Sifat-sifat kertas antara lain sangat ringan, praktis dibawa, dan dapat menyerap air. Kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda, misalnya buku tulis, koran, majalah, tisu, dan kardus. Buku tulis digunakan untuk menulis. Koran dan majalah digunakan sebagai sarana penyampaian berita. Tisu digunakan sebagai pembersih.
Kardus digunakan untuk membungkus barang. Banyak kebutuhan kertas membuat produksinya diperbanyak. Akibatnya, jumlah pohon yang ditebang juga meningkat. Perlu diketahui bahwa satu rim kertas A4 memerlukan satu batang pohon berusia 5 tahun. Pada kenyataannya, kebutuhan kertas nasional mencapai 5,6 juta ton per tahunnya. Dapat dibayangkan banyaknya pohon yang ditebang untuk menghasilkan kertas yang dibutuhkan selama 1 tahun. Kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Menghemat penggunaan kertas berarti mengurangi jumlah pohon yang ditebang. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon dan pembuangan limbah produksi kertas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan daur ulang kertas sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Plastik merupakan salah satu bahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar peralatan yang kita gunakan berasal dari plastik. Plastik memiliki keunggulan, yaitu tahan air dan lentur sehingga tidak mudah pecah. Bahan baku plastik juga lebih murah dibandingkan kaca atau logam. Namun, plastik juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Plastik sulit diurai sehingga menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik dengan berbagai cara. Misalnya, reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas kain setiap berbelanja. Menggunakan kembali artinya menggunakan kantong plastik bekas untuk membawa belanjaan, sehingga tidak perlu membawa kantong plastik baru. Kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan mengolah sampah plastik menjadi benda baru sehingga dapat digunakan kembali. Nah, itu tadi kita telah mempelajari tentang plastik dan kertas. Sekarang kita lanjut ke kaca ya. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Benda yang terbuat dari kaca harus dirawat dengan hati-hati karena mudah pecah. Contoh benda dari kaca adalah cermin, gelas, kacamata, dan vas bunga. Nah, benda yang terbuat dari logam. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh ya. Logam dapat menghantarkan listrik dan tidak tembus cahaya. Jenis logam yang banyak digunakan adalah besi, aluminium, seng, dan baja. Contoh benda dari logam yaitu sendok, garpu, pagar besi, rangka bangunan, pisau, dan alat masak. Nah, terus bagaimana dengan karet? Karet adalah bersifat elastis dan lentur. Contoh karet ini misalnya ban motor, balon, dan sendal jepit. Nah, selanjutnya adalah wujud benda. Setiap benda memiliki sifat khas yang membedakannya dari benda lainnya. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat tidak bergantung pada wadah penampungannya. Benda padat dapat kita pegang secara langsung. Bentuk benda padat bermacam-macam, ada yang persegi, bulat, jejer genjang. Contoh benda padat adalah buku, meja, tas, gelas, dan botol minum. Nah, kemudian benda cair. Benda cair itu bergantung pada wadah penampungannya. Benda cair dapat kita pegang secara langsung. Benda cair juga dapat mengalir. Contoh benda cair adalah air, minyak tanah, sirup, minyak goreng, dan susu cair. Kemudian benda gas. Benda gas tidak dapat dipegang, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Bentuk benda gas sesuai tempatnya.
Benda gas yang dipompakan ke dalam ban akan berbentuk seperti ban. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon akan berbentuk seperti balon. Oke, perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang disimpan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi beku atau menjadi padat. Selanjutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi air. Contohnya es krim yang disimpan dalam suhu ruangan akan mencair. Begitu pula dengan lilin yang dibakar, maka lilin tersebut akan meleleh atau mencair. Nah, selanjutnya adalah menguap. Pernah enggak kalian melihat bunda di rumah merebus air? Apa yang kalian lihat? Setelah air dipanasi di atas kompor, akan tampak adanya uap air. Uap air terlihat bergerak ke atas. Ketika air mulai mendidih, uap air akan tampak semakin jelas. Ya, jadi menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika ibu menjemur pakaian basah di bawah terik matahari, lama-kelamaan pakaian tersebut akan menjadi kering. Nah, selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contohnya adalah titik-titik air pada tutup gelas minuman panas. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang lama kelamaan akan habis. Nah, demikian tadi penjelasan saya untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.